Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Faiza Fahmi dengan NIM 22076005 dari Pendidikan Teknik Informatika. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Alwen Bentri, MPD, dan Bu Anes Fitria, MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan Indonesia, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, dan upaya apa dalam permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beberapa pokok permasalahan pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pemerataan pendidikan, yang kedua kualitas pendidikan, yang ketiga kuantitas pendidikan, keempat efektivitas pendidikan, yang kelima efisiensi pendidikan, yang keenam relevansi pendidikan, dan ketujuh tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau disebut TPP. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan di pendidikan di Banua. Tapi tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahannya yaitu keterbelakangan sarana, yaitu masyarakat yang umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pada pendidikan di Indonesia, khusus daerah terpencil. Faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Dalam pemerataan pendidikan, kekurangan SDM seperti tenaga pendidikan akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahannya ada 3, yaitu sistem pamong atau dalam kurung pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Kedua, pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan. Yang ketiga, perbaikan fasilitas. Kasus yang selanjutnya yaitu tentang ketua FGI atau Kuantitas Pendidikan Indonesia alami kemajuan. Menurut anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, itu upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dengan dukungan dana yang sangat besar sebenarnya telah berhasil meningkatkan angka partisipasi murni atau APM dan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan di tanah air yang secara kuantitas tidak dapat dipungkiri. Faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu ia menyebutkan bahwa salah satu pilar utama pendidikan bergantung pada dukungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan serta pihak sekolah, baik guru maupun sarana-prasarana pendidikan yang tersedia. Pemerintah di dalamnya berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator sehingga 4 pilar pendidikan nasional menjadi kuat, solid, dan kokoh. Ujarnya lagi. Upayanya yaitu diharapkan dengan adanya guru yang profesional di dalam kelas dan berperilaku menjadi teladan bagi anak didik dalam maupun luar kelas, ditambah dengan dukungan peran orang tua, lingkungan masyarakat yang kondusif, dan pemerintahan yang kebijakannya konsisten dan mantap menopang kemajuan pendidikan, pada saat pencapaian kualitas pendidikan Indonesia akan dapat terpenuhi dengan baik. Kasus yang selanjutnya yaitu mitigasi potensi menurunnya kualitas pendidikan. Pemerintah ataupun stakeholder pendidikan menghadapi tantangan pola pembelajaran yang tidak biasa akibat COVID-19.
Para pendidik harus memutar otak untuk mengubah mode pembelajaran yang sifatnya tatap muka ke dalam platform jaringan atau disebut daring atau dari offline ke online. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu dari aspek kebijakan publik, tantangan terbesar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud adalah mengoptimalkan pembelajaran sistem daring untuk memperluas jangkauan ke seluruh wilayah tanah air. Di tengah keterbatasan anggaran, Kemendikbud harus mengeluarkan kebijakan inovatif yang lebih menekankan pada kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu program pembelajaran rumah atau BDR melalui televisi patut televisi. Program ini harus dikemas lebih menarik sehingga dapat menjadi tandingan status televisi yang lain. Agar makin efektif, guru tetap harus terlibat dalam program BDR. Guru bisa menyesuaikan materi pembelajaran yang akan ditayangkan dengan materi yang ada di kelasnya. Kasus yang selanjutnya yaitu permasalahan pendidikan di Kabupaten Tabanan. Permasalahan di dunia pendidikan di Tabanan akhirnya terungkap dalam pertemuan antara Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan. Ironis, Dewan Pendidikan menilai dunia pendidikan di Tabanan sudah babak belur dihadapi Komisi 4 yang membimbangi masalah pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan 1 Mayan Mandra Suartana mengutarakan permasalahan yang melilit dunia pendidikan di Tabanan. Faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu Ketua Dewan Pendidikan mengatakan pendidikan di Tabanan babak belur, banyak permasalahan yang segera harus disikapi. Yang paling penting adalah masalah pemungutan suara yang dilarang dilakukan pihak sekolah pada murid. Padahal pemungutan tersebut sangat dibutuhkan sekolah. Upaya yang dilakukan dari kasus tersebut yaitu para pemerintah Kabupaten Tabanan berharap agar bapak-bapak anggota dewan dalam mengambil kebijakan menjadi 11 rekomendasi tersebut sebagai bahan referensi di dalam pengambilan keputusan. Dari 11 rekomendasi tersebut, salah satunya tercantum adalah masalah standar biaya pendidikan. Kasus yang selanjutnya yaitu pendidikan di pedalaman. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Ahmad Abdullah menilai kondisi dunia pendidikan di wilayah pedalaman Provinsi Kaltim sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian serius. Ahmad Abdullah juga menyayangkan kekurangannya maksimal proses penyerapan anggota pendidikan meski tak bisa dipungkiri ada beragam persoalan yang juga harus dihadapi SKPD terkait yakni Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Faktor yang mempengaruhi kasus tersebut yaitu kurang lebih 2.000 anak usia aktif di perbatasan dan pedalaman tidak sekolah adalah kondisi yang berbanding terbalik dengan program pemerintah dalam pengatasan kebotohan dan program wajib belajar. Menurut Ahmad, penyebab umum rendahnya kualitas pendidikan di perbatasan dan daerah pedalaman diantaranya masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pembelajaran. Upaya yang dilakukan dari kasus tersebut yaitu meningkatkan kualitas mengajar guru kepada mahasiswa dan kualitas pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran. Kasus selanjutnya yaitu pendidikan masih jadi masalah utama di Papua. Selama ini lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Faktor yang mempengaruhi kasus tersebut yaitu kondisi ekonomi budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan penting pendidikan untuk anak-anak
atau banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Upaya yang dilakukan dari kasus tersebut yaitu dengan bantuan dari misionaris dan relevan dari Missionary Aviation Fellowship atau MAF. Para siswa tersebut mulai mendapatkan pendidikan formal dan informal. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.